Shalom, damai di hati. Senang kita boleh berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga edisi hari ini Rabu 19 Februari 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita melaksanakan semua aktivitas kita, marilah kita mendengar firman. Sebelum itu mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus merahmati kami dengan anugerah selamat daripadamu, tapi juga membagiankan bagi kami berkat demi berkat untuk kami nikmati dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Kami bersyukur untuk kehidupan ini, tapi juga untuk berkat sehat, kuat, segala rahmat dan rezeki daripadamu yang terus mengalir bagi kehidupan kami. Karena itu tak putus-putusnya kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan dan Allah kami. Saat ini Bapa, kami rindu lagi untuk membaca, merenungkan firman-Mu sebagai pedoman bagi kami orang-orang percaya untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Maka kami bermohon, tuntunlah kami ya Roh Kudus, dimanapun kami berada menyaksikan tayangan Renungan Harian Keluarga ini. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami untuk merenungkan firman, supaya oleh firman-Mu kehidupan kami terus diarahkan kepada kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 9, ayatnya yang ke-10 sampai 12. Amsal pasalnya yang ke-9, ayat 10 hingga ayat 12, ditulis seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah takut akan Tuhan, dasar kekuatan keluarga di era digital. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bayangkan sebuah rumah begitu megah dengan teknologi canggih, ada wifi, lampu otomatis, berbagai gadget, dan berbagai peralatan digital modern. Namun, jika fondasi dari rumah itu rapuh, semua kemewahan itu tidak ada artinya. Bacaan Alkitab kita Amsal 9 ayat 10 sampai 12 mengajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah fondasi yang tak tergantikan bagi keluarga kita. Seperti kompas yang menunjukkan arah, maka sikap takut akan Tuhan membimbing keluarga kita menavigasi arus deras informasi digital. Takut akan Tuhan bukan ketakutan yang membelenggu, melainkan kekaguman dan hormat yang mendalam akan kebijaksanaan dan kasih-Nya yang tak terbatas. Ketika anak-anak kita bertanya mengapa mereka perlu membatasi waktu ketika bermain gadget, atau mengapa kita memilih konten tertentu untuk mereka tonton, jawaban kita bukan sekedar karena papa mama bilang begitu. Ini tentang bagaimana menghormati Tuhan yang telah mempercayakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai tuan. Di tengah dunia yang menawarkan likes dan pengakuan di dunia virtual, kita diajarkan bahwa pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga dari ribuan pengikut di media sosial. Mari bangun altar keluarga digital, di mana setiap klik, setiap unggahan, dan setiap interaksi online mencerminkan hormat kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Firman Tuhan menjanjikan bahwa umur panjang dan kehidupan yang berkelimpahan bagi mereka yang takut akan Dia. Dalam konteks digital ini berarti kebijaksanaan dalam memilih dan memilah, tidak tergiur oleh sensasi sesaat, tidak terjebak dalam perbandingan tak berujung, dan tidak tenggelam dalam dunia maya hingga melupakan relasi yang nyata. Orang tua, jadilah teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa gadget bisa dimatikan saat waktu ibadah, waktu kebersamaan dengan keluarga, bahwa ada sukacita dalam percakapan tanpa gangguan bunyi gadget. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di era di mana perkembangan digital berusaha mendikte pilihan-pilihan kita, biarlah hikmat Tuhan yang memimpin langkah keluarga kita.
Mari bangun warisan digital yang memuliakan Tuhan, di mana setiap anggota keluarga bertumbuh dalam iman, diperlengkapi dengan hikmat surgawi untuk hidup di dunia digital. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa setiap kami. Kami kembali belajar dari pengajaran hikmat yang diberikan oleh Engkau Tuhan Allah melalui pengamsal, bahwa takut akan Tuhan harus terus menjadi landasan hidup kami sebagai orang percaya, apalagi ketika kami ada di tantangan dunia digital saat ini. Kiranya sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami akan mampu membangun altar Tuhan di dunia digital, sehingga karunia yang Engkau beri melalui pemanfaatan dunia digital dan teknologi tidak akan membawa kami jauh daripada Tuhan. Sebaliknya, itu akan kami pakai menjadi alat berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu biarlah kami mulai dari kehidupan keluarga untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, untuk tidak terhanyut dengan berbagai tawaran-tawaran di dunia digital. Tapi kami akan tetap kuat hidup takut akan Tuhan sebagai landasan iman yang sungguh kepadamu, sambil percaya janji-janji berkat-Mu. Ketika kami hidup takut akan Tuhan, ada janji umur panjang dan berkat berkelimpahan bagi masing-masing kami. Karena itu berkatilah kami sebagai orang-orang tua untuk mampu memberi pendidikan dan warisan iman yang benar kepada anak cucu kami. Mampukan dan berkatilah terus kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Biar berkat umur panjang, berkat kesehatan, kekuatan akan menjadi bagian setiap kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kami ketika kami berjuang, berupaya, bekerja dan berusaha. Dimanapun kami ada, biar kasih setia Tuhan terus kami nikmati. Sehingga keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat-Mu boleh kami raih dalam setiap juang hidup kami. Karena itu tuntun dan besertalah dengan kami Bapa kemanapun kami pergi dan berada. Berkati hidup pribadi, keluarga kami masing-masing. Kami yang bersyukur oleh karena menerima berkat-berkat Tuhan. Apapun itu, sempurnakanlah ucapan syukur kami. Tapi juga ketika kami bergumul oleh karena berbagai hal, biar Tuhan memberi kami pertolongan. Yang berduka dihibur, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang dalam persoalan-persoalan, masalah-masalah dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau Allah yang terus merahmati kehidupan kami dalam kasih dan setia-Mu. Maka terpujilah Engkau Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami diberkati, gereja Tuhan diberkati. Setiap kami yang menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami yang bersyukur dan bermohon kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat sumber berkat, kami sampaikan doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gemi Maranatha Selatan, like, komen, bagikan video ini, dan yang ingin berdonasi dapat melalui kris yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.